Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat cerdas. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi topik menarik sejak dirilisnya program guru penggerak atau sejak diangkat lagi filosofi Ki Hajar Dewantoro dalam kegiatan pembelajaran, maka pembelajaran diferensiasi ini menjadi topik menarik. Nah, oleh sebab itu saya akan ulas berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi sifatnya merupakan proses atau cara memadukan yang tadinya homogen menjadi heterogen, hal-hal yang sederhana menjadi rumit, hal-hal yang sifatnya tunggal menjadi kompleks. Di dalam pembelajaran kalau dieksekusi, pembelajaran berdiferensiasi itu yang perlu dilakukan oleh guru adalah pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu ada kesiapan belajar, ada minat belajar, ada profil belajar murid, sehingga dalam pelaksanaannya di dalam kelas setiap murid tidak dipandang sebagai hal yang sama, tetapi dipandang berdasarkan minat dan kesiapan belajarnya. Nah, yang dilakukan melalui hal-hal yang saya sebutkan tadi bisa dilakukan melalui wawancara, bisa dilakukan melalui observasi atau survei tentang kesiapan belajar murid. Ini membutuhkan proses, memang membutuhkan waktu yang sedikit lama, berbeda dengan pembelajaran yang kita lakukan selama ini. Yang kedua, berdasarkan hasil survei tadi maka dilakukan pemetaan terhadap hasil yang telah dilakukan. Untuk apa dilakukan pemetaan? Untuk memperoleh strategi dan juga mencari materi serta kesiapan-kesiapan lain dalam belajar. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi segala bentuk kegiatan yang sedang dilaksanakan. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini terbagi atas tiga. Ada yang namanya berdiferensiasi konten. Nah, pembelajaran berdiferensiasi konten ini tujuannya mengacu pada kesiapan, minat, dan profil belajar setiap murid. Lalu ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi proses. Nah, dalam melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi proses ini menggunakan kegiatan berjenjang. Lalu guru harus menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat belajar murid. Nah, kegiatan atau pertanyaan pemandu, pertanyaan pemantik ini sifatnya untuk menggali dan menganalisis kemampuan murid dalam menjawab apa yang ditanyakan berkaitan dengan minat dan kesiapan belajarnya. Kemudian yang dilakukan guru adalah membuat agenda individual. Ada namanya daftar tugas, memvariasikan lama waktu dalam menyelesaikan tugas, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga mengembangkan kegiatan bervariasi. Nah, kegiatan bervariasi itu bisa dalam bentuk produk yang dihasilkan oleh murid, bisa dalam bentuk permainan, bisa dalam bentuk kegiatan yang sifatnya menyenangkan di dalam kelas. Nah, yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi produk. Pembelajaran berdiferensiasi produk itu bisa dalam bentuk produk ya, atau hasil pekerjaan yang dilakukan oleh murid dalam bentuk unjuk kerja. Misalnya ada karangan dalam bahasa Indonesia, ada pidato, ada rekaman kegiatan mencangkok pada mata pelajaran IPA, ada rekaman kegiatan mengolah bahan lunak dalam mata pelajaran prakarya, ada kegiatan membuat rekaman mengaji, ada kegiatan menyanyi, membuat rekaman menyanyi, bermain drama, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya produk dalam bentuk hasil cipta karya. Seperti itu. Jadi inti dari pembicaraan pada hari ini, saya ingin memfokuskan diri pada pembagian pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau saya ulangi lagi, ada namanya pembelajaran berdiferensiasi itu terbagi atas tiga: berdiferensiasi konten,
berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Pertanyaannya adalah, apakah pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan hal baru? Tentu tidak. Pembelajaran berdiferensiasi ini saya yakin dan percaya sebelum digalakan kembali, dikibarkan kembali saat ini, telah dilakukan oleh guru-guru sebelumnya, baik dalam kurikulum 2006, 2013 hingga implementasi kurikulum Merdeka. Itu sudah dilakukan, hanya saja mungkin penamaannya yang belum merakyat, belum tersosialisasi dengan baik. Sehingga kesannya berdiferensiasi itu adalah sebuah pembelajaran baru, padahal sebetulnya itu sudah dilakukan oleh guru-guru kita, sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru di kelas maupun di luar kelas. Tinggal diangkat kembali istilah-istilah ini sehingga jangan sampai kita salah menafsirkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran baru. Tidak. Pembelajaran ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas. Hanya saja ada yang dilakukan setahun sekali pada mata pelajaran tertentu, ada yang dilakukan dalam sekaligus. Itu dalam tiga pembelajaran tadi, berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Dan ada juga yang melakukannya awalnya mungkin pembelajaran berdiferensiasi konten, bulan depan berdiferensiasi proses, kemudian yang berikutnya berdiferensiasi produk. Itu sah-sah saja. Intinya dalam implementasi kurikulum Merdeka, dalam mewujudkan guru-guru yang selalu bergerak, pembelajaran berdiferensiasi selalu dibutuhkan untuk meningkatkan minat belajar murid dan menjadikan murid sebagai insan yang berbeda dalam kegiatan pembelajaran, tidak dipandang sebagai murid yang sama. Itu intinya. Semoga video ini memberikan manfaat dan sedikit pencerahan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.